Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kuliah pada hari ini dengan sehat walafiat. Amin. Baiklah, saya di sini Muhammad Saihuddin sebagai moderator akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang materi tersebut akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 8, yaitu Masita Harmanelis, Dwi Febriniati, dan Zahwatul Nadia. Baiklah teman-teman, untuk itu mari kita simak pembahasan yang akan disampaikan teman-teman kami. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. 1. Pendidikan Islam pada masa Belanda. Kehadiran Belanda di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan keagamaan rakyat. Politik yang dijalankan Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya ras ketakutan. Mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan, diantaranya 1. Pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Prieseraden. 2. Pada tahun 1925, keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam. 3. Pada tahun 1932, keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah tidak ada izinnya. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia dalam Perang Pasifik. Jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942, berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Dijadikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. 2. Adanya integrasi pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran, serta pendirian tempat-tempat ibadah. Lembaga-lembaga tempat pendidikan dapat dikembangkan dan anak-anak penduduk pribumi diperbolehkan untuk belajar agama dan mengaji. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang, antara lain 1. Madrasah, 2. Pendidikan agama di sekolah, 3. Perguruan tinggi Islam. Cukup sekian penyampaian dari kelompok 8. Apabila banyak salah dan khilaf, kami dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.